Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 ST26.1 akan membawakan praktikum sederhana yaitu pembuatan hujan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abimanyu dengan NIM M0402241029. Nama saya Muhammad Zaki Setiawan dengan NIM G240 1241055. Nama saya Felicia Meliana dengan NIM F2401241099. Nah, sebelum kita masuk ke video praktikum pembuatan hujan dengan sederhana, aku mau jelasin sedikit nih. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui siklus air hujan atau proses terbentuknya hujan melalui bahan sederhana yang dapat ditemukan di rumah. Nah, apa aja sih alat dan bahan yang harus kita siapkan? Itu ada air panas, es batu, mangkok, piring kaca, dan sendok. Nah, mari kita tonton video cara praktikum pembuatan hujan sederhananya. Pada praktikum air hujan, langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, tuangkan air panas ke dalam gelas kaca, lalu letakkan beberapa potong es batu ke atas piring. Selanjutnya, tutup gelas menggunakan piring yang telah berisi es batu. Lalu diamkan beberapa menit dan amati perubahan apa yang terjadi. Setelah didiamkan beberapa menit, terjadi perubahan pada bagian luar gelas kaca, yaitu munculnya tetesan-tetesan air. Nah, kalian sudah tonton kan cara praktikum pembuatan air hujan dengan sederhana? Nah, aku mau jelasin nih, siklus apa sih yang terjadi pada saat praktikum sebelumnya? Nah, itu adalah merupakan siklus air. Hujan merupakan bagian dari siklus air. Nah, apa sih itu siklus air? Siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Siklus ini melibatkan beberapa tahapan seperti koleksi atau pengumpulan air, evaporasi yaitu penguapan air, kondensasi yaitu pembentukan awan, dan presipitasi yaitu turunnya hujan. Nah, tadi kita bisa lihat kan siklus airnya. Yang pertama itu kita dari koleksi, yaitu berkumpulnya air di lautan, danau, di waduk, ataupun sungai. Terus dia melakukan evaporasi, yaitu penguapan air karena matahari. Nah, lalu penguapan air ini terjadilah kondensasi, yaitu uap air menjadi titik air dan awan. Nah, presipitasinya yaitu turunnya hujan dari awan ke bumi. Nah, biar lebih jelas, aku akan menjelaskan satu persatu siklusnya ya. Yang pertama, koleksi. Koleksi adalah pengumpulan air, proses di mana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah akan bergerak dan berkumpul di lautan, danau, waduk, ataupun sungai. Ini diibaratkan yaitu air yang berada dalam mangkok. Nah, terjadilah selanjutnya evaporasi, yaitu penguapan air, proses di mana air yang berada di permukaan bumi menguap menjadi uap air akibat dari panasnya sinar matahari. Nah, uap air ini kemudian bergerak ke atas menuju atmosfer. Nah, karena kita menggunakan air panas, anggaplah air yang tadi di dalam mangkok itu terjadi evaporasi karena adanya air panas dan menguap ke atas. Nah, setelah terjadi evaporasi, dia akan terbentuknya kondensasi, yaitu pembentukan awan, yaitu proses di mana uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan. Nah, ini diibaratkan sebagai es batu yang berada di atas piring. Nah, siklus selanjutnya yaitu presipitasi, yaitu turunnya hujan. Proses di mana titik-titik air di awan akan semakin banyak dan berat sehingga jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi akan kembali ke sungai, danau, waduk, lautan, dan meresap ke dalam tanah. Nah, ini diibaratkan es batu yang mencair di dalam piring yang akhirnya dia mengeluarkan air di dalam piring. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Kita masuk yuk ke dalam kesimpulannya. Hujan adalah proses turunnya air dari atmosfer bumi ke permukaan tanah dalam bentuk tetes air. Ini terjadi karena uap air dalam udara mengkondensasi menjadi tetes-tetes air
yang cukup berat sehingga jatuh ke bumi karena gravitasi. Proses terjadi hujan melibatkan siklus air di mana air menguap dari bumi, membentuk awan, kemudian mengembun dan akhirnya jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan.